Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Wahyudi. Dengan ini kembali lagi di video saya, yaitu mengenai regresi data pada Excel. Tapi kali ini regresi data pada Excel yang kita gunakan datanya berdasarkan dari jurnal atau real. Hal ini berdasarkan ujian tengah semester yang diberikan oleh Bu Siti Ramadhani, SPD MKOM. Bila masuk ke materinya. Untuk regresi sendiri yaitu peramalan atau prediksi tentang karakteristik kualitas maupun kuantitas. Jadi kita menggunakan metode statistik yang fungsinya untuk menguji sejauh mana hubungan sebab akibat antara variabel faktor penyebab X atau disebut dengan prediktor terhadap variabel akibatnya yaitu Y atau disebut dengan respons. Baiklah, kita masuk ke data yang akan digunakan. Data yang akan digunakan sendiri yaitu prediksi kelayakan operasional mesin driven menggunakan regresi linear berganda. Jurnal ini dipublikasi oleh Yeni Rohayati, Nur Setyo Utomo, dan Sartika dari Teknik Multimedia dan Jaringan Politeknik Negeri Batam. Sekali lagi terima kasih kepada Yeni Rohayati, Nur Setyo Utomo, dan Sartika atas jurnalnya yang dipublikasikan untuk menjadi salah satu contoh yang akan saya sampaikan mengenai penggunaan regresi linear berganda atau 3 variabel. Data yang akan digunakan yaitu pada tabel ini. Di sini tekanan hidrolik sebagai X1, lalu lama proses sebagai X2 dan diameter pons sebagai X3. Sedangkan diameter hasil rivet yaitu sebagai Y atau hasil dari X1, X2, dan X3-nya. Kita masuk ke Excel. Baiklah, di sini sudah ada datanya. Kita lihat tabel dari yang tadi telah kita tuangkan menjadi tabel yang bisa kita peroleh, kita jumlahkan untuk menemukan regresi linear bergandanya. Yang pertama yaitu kita mencari jumlah atau sumnya atau sigmanya. Kita gunakan rumus sum, lalu kita tarik nomor 1 hingga cobaan 30, enter. Sisanya kita tinggal tarik hingga hasil dari X3 kuadrat agar hasil dari X1Y hingga X3 kuadrat dapat langsung muncul tanpa harus dicari lagi. Lalu untuk X1Y, mencari X1Y, rumusnya itu X1 dikali Y. Berarti X1 dikali Y. Saringan. Kita tarik lagi ke bawah agar hasil dari 30 tidak perlu mencari satu persatu dan langsung muncul semua. Lalu X2Y berarti X2 dikali Y. X2 dikali Y. Saringan. Kita tarik lagi agar hasilnya muncul semua. Lalu untuk X3Y berarti X3 dikali Y. Sama dengan X3, ini typo ya. X3 dikali Y, saringan. Kita tarik lagi ke bawah agar hasilnya muncul. Oke. Lalu ada X1 dikali X2 agar nggak terlalu susah mencari X1 kali X2, X1 kali X3, X2, X3, X1 kuadrat hingga X3 kuadrat. Kita cari dulu angka dari hasil angka pertama atau hasil pertama dari perolehan perkalian X1, X3 hingga X3 kuadratnya. Caranya itu sama dengan X1 dikali X2. Oke, kita pindah ke X1 dikali X3. Berarti sama dengan X1 dikali X3. Lalu X2 dikali X3. X2 dikali X3, saringan. Lalu untuk X1 kuadrat sama dengan X1 pangkat 2.
Lalu untuk X2 kuadratnya sama dengan X2 kuadrat. Lalu untuk X3 kuadratnya sama dengan X3, atau ini diameter pans, dikali di pangkat 2. Oke, karena ini sudah selesai, kita tinggal mencari hasil yang lainnya. Kita tarik ke bawah semuanya agar hasil dari turunan perkalian atau perpangkatannya muncul seperti ini. Oke, setelah ini muncul semua, hal yang selanjutnya yang kita cari yaitu matriks. Di sini adalah instruksi dalam langkah-langkah dalam menentukan regresi linear ganda, yaitu dengan menentukan matriks yang diperlukan. Oke, kita mulai dari yang pertama, yaitu tentukan matriks A. Di sini sudah ada hasilnya. Kita hapus dulu ya. Sebelumnya mohon maaf, kita hapus. Oke, udah. Kita menentukan matriks ya di sini. Untuk di sini yang pertama yaitu matriks A yaitu N. N di sini yaitu 30 atau jumlah percobaan yang dilakukan. Maka 30, lalu di sini X1, X2 dan X3 untuk ke bawahnya. Jadi jika di sini Y berarti X1 1410, X2-nya 42,5, lalu X3-nya 258,75. Oke, selanjutnya yaitu pindah ke kolom selanjutnya. Di sini X1, X1 kuadrat, X1, X2, dan X1, X3. Yang pertama yaitu X1. X1 di sini yaitu 1410. Lalu X1 kuadratnya, X1 kuadrat tepatnya di sini berarti 74.900. Lalu ada bawahnya ada X1 dikali X2. Berarti X1 dikali X2 letaknya di 2010. Lalu ada X1 dikali X3. Berarti hasilnya 12.158,5. Lalu untuk matriks selanjutnya yaitu X2, dimulai dari X2. Berarti X2 yaitu 42,5. Sini ada X1, X2, X2 kuadrat dan X2 kali 3. Maka X1, X2 di sini yang ini ya. Yang X1, X2 2010. Lalu ada X2 kuadrat berarti 70,25. Lalu ada X2 dikali X3. X2 kali X3 yaitu 364,25. Selanjutnya yaitu X3 ya. Untuk X3-nya 258,75. Lalu ada X1, X3, X2, X3 dan X3 kuadrat. Oke. X1, X3-nya yaitu ini ada 12.158. 12.158,5. Lalu ada 364,25 untuk X2 dikali X3-nya. Lalu ada X3 pangkat kuadrat yaitu 2245,05. Lalu untuk H-nya di sini ada sigma Y, sigma X1Y, sigma X2Y dan sigma X3Y. Kita lihat di sini X1Y,
X2Y, dan X3Y. Berarti dari sigma Y-nya itu 148,32. Lalu di bawahnya ada X1Y 7097,9. Lalu ada 212,315 dan 12.1279,54. Oke. Lalu langkah selanjutnya itu menentukan matriks A1. Maksud A1 di sini untuk tabel satunya kita ganti dengan huruf dengan H. Kita change lah istilahnya, kita tukar. Maka kita salin aja ini, kita copy ini. Untuk barisan pertamanya kita ganti dengan H-nya. Lalu untuk barisan kedua hingga seterusnya kita tinggal pakai yang ini saja, karena yang diganti hanya barisan yang pertama. Oke, di sini matriks A2 sama seperti tadi sistemnya, itu kita ganti lagi karena di sini A2 berarti kita ganti baris kedua. Kita copy dulu ini ya. Untuk ini kita copy, kita turunkan angkanya ke sini, lalu hanya kita kopikan, kita turunkan ke sini, dan selanjutnya bisa menggunakan angka ini aja. Oke, di sini A3 berarti yang diganti baris ketiga. Kita copy dulu. Lalu kita copy barisan 1 dan 2-nya untuk di sini. Lalu barisan keempatnya. Dan untuk matriks A4 yang diganti berarti baris keempatnya. Kita copy, Ctrl V. Lalu ini tinggal kita kopikan dari baris 1 hingga baris ketiga. Oke. Setelah itu kita mencari determinannya. Untuk mencari determinan, di sini ada determinan E. Tinggal kita copy aja ya matriksnya semuanya. Untuk determinan E sama dengan di M determ, kita tarik ini hingga 2245. Lalu kita enter, maka determinannya 332.139.000. Lalu untuk determinan A1 nya sama seperti tadi, sama dengan M determ matriks dari baris 1. Untuk matriks A1 kita enter. Oke, dapat untuk determinan 1. Lalu untuk determinan 2 sama determ M determ, kita tarik lagi semuanya, enter. Lalu untuk determinan 3 sama juga, sama dengan M determ kita tarik semuanya. Oke, udah. Untuk determinan keempat sama M determ 30 hingga ke sini. Oke, setelah kita mendapatkan determinannya dari determinan E hingga determinan A4, maka selanjutnya itu menentukan nilai B1 nya. Untuk nilai B1 di sini determinan A1 dibagi dengan determinan E. Berarti sama dengan determinan A1 dibagi determinan E, sama dengan, untuk determinan ini sama juga, sama dengan determinan 2 dibagi determinan E. Oke, lalu untuk determinan 3 sama dengan determinan A3 dibagi dengan determinan E. Lalu untuk determinan keempat sama dengan determinan A4 dibagi dengan determinan E. Oke.
Setelah kita mendapatkan hasil dari B1, B2 hingga B3 dan B4, selanjutnya yaitu kita tuangkan ke dalam rumusnya. Di sini sudah saya sediakan rumusnya, itu B1 ditambah B2X1 ditambah B3X2 ditambah B4X3. Maka yang pertama itu B1 di sini yaitu 3000 ini, enter. Lalu untuk B2-nya sama dengan ini, enter. Lalu untuk B3-nya sama dengan ini, enter. Lalu untuk B4-nya sama dengan enter. Oke, kita sudah dapat gambaran hasil rumusnya. Jika kita ingin melakukan contohnya seperti ini ya. Untuk membuktikan bahwa formula yang telah kita tuangkan di sini atau yang telah kita cari itu benar, maka kita akan mengambil contoh seperti ini dari data ini. Di sini ada teknik hidrolik, lama proses, dan juga ada diameter punch-nya. Oke, kita coba menggunakan rumus regresi berganda ini, sama dengan Y alpha 2 ditambah B2 dikali X1 yang ini 50, lalu ditambah B3 lalu dikali X2-nya itu, lalu ditambah B4 lalu dikali X3, maka hasilnya yaitu 4,81639. 4,81639 ini adalah hasil dari rivetnya tersendiri, atau hasil dari mesin rivet yang dioptimalkan menggunakan data yang telah kita jadikan sebagai contoh. Lalu hal selanjutnya gitu, kita coba mengujikannya dengan sistem otomatis melalui Excel Start Free yang saya gunakan. Kita pilih Excel Start Free, kita pilih Model and Predict, kita pilih Linear Regression. Ini disuruh Y atau Dependent Variable. Jadi kita tarik aja untuk nilai variabel Y-nya sampai 30 ya. Lalu untuk variabel X-nya kita tarik dari X1 hingga X3 semua datanya. Lalu kita pilih OK, pilih Continue. Kita tunggu. Oke, di sini sudah ada summary statistics-nya. Seperti yang kita lihat di sini, ada variabelnya, ada X1-nya, ada X2, ada X3. Juga ada hasil dari correlation matrixnya, lalu ada regression of variable satunya, analysis of variance-nya, dan model parametersnya. Nah, di sini ada rumusnya ya kan? Di sini ada rumusnya. Kurang lebih sama rumusnya seperti yang kita cari secara manual. Kita balik lagi. Dicari secara manual. Ya, di sini angkanya sama ya. 3,439 sama 1,4 sama, lalu 0,2147 sama, dan 0,06123 sama juga. Sudah sama ya semuanya. Jadi begitulah hasil yang dapat saya sampaikan mengenai ujian tengah semester regresi linear 3 variabel dari data ini ya, mengenai
uji coba atau prediksi pada mesin rivet operasionalnya. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.